Aku wong pelayaran, Mbak. Anjay. Ujar seorang mas-mas yang tidak bisa menunggu makanannya 5 menit. Anyway, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite uncle Om Ray. Di video Ngopi kesempatan kali ini gue bakal coba ngebahas tentang sebuah referensi meme yang berhubungan dengan pertarungan antara Shopee Food atau driver ojek online gitu yang biasa mengantar makanan versus aku wong pelayaran. Awalnya gue nggak pengen ngebahas ini. Kenapa begitu? Karena ini adalah tipikal pembahasan yang bakalan dikontenin sama Om Andri dari TNM. Ini adalah konten misuh aja. Cuman karena ketika gue lagi scroll face tuh gue temukan ada sebuah meme yang terinspirasi dari masalah ini. Gue akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niat gue tidak ngebahasnya dan gue buat video ngopi. Meme yang pertama kali gue lihat itu dari 24 jam belajar jadi kurator meme Explore Cave, sebuah grup gitu ya, dibuat sama seseorang. Meme dibuat sama Om Afif Pratama, aku pelayaran, dengan mengambil referensi atau footage dari SpongeBob dan menjelaskan secara singkat awal mula solidaritas dari para Shopee Food gitu ya, yang ngelihat ada teman-temannya dianiaya terus kemudian datang ke si rumah customernya untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini meme kayak gini. Yang driver Shopee Food dimarahi customer karena lambat 5 menit. Kemudian dengan aksi solidaritasnya, ratusan driver Shopee Food setelah mengetahui kejadian tersebut menuju TKP. Gak cuma meme ini doang yang gue lihat, tapi sebuah sarkas video dari Om Stefan Yong gitu ya. Ntar gue harus cek dulu videonya, ini lucu banget soalnya. Nah yang gak pakai baju, nah yang ini. Mas yang pesen ini ya? Tai banget. Ngeplexin badan dia, kentut Om Stefan. Gue pernah ketemu sama dia sekali di acaranya Bang Winda. Dan persona offline dia ternyata gak terlalu beda jauh sama konten-kontennya dia di internet ya. Gue gak tahu kalau misalnya di studio atau di kehidupan pribadi kayak gimana. Cuman dia adalah tipikal orang yang ramah, terus habis sering banget bercanda setiap hal yang dia lihat. Permasalahannya adalah waktu di acaranya Bang Winda, gue tuh lagi nonton VVZ, ajar nonton girl band Korea gitu yang diundang sama Bang Winda di acara Motion Anime. Terus dia bercanda-bercanda gitu soal grup bandnya. Gue takut, takutnya dia salah bercanda terus habis itu dipermasalahin. Cuman untungnya orang-orang tuh pada ya fine-fine aja ketika dia bercanda gitu. Tapi juga nge-sarkas, datang ajak ada 5 menit sebelum adanya orderan, gokil. Ini baru driver ya emang wajib dikasih bintang 10 gitu, meskipun bintangnya cuma 5. Saya pesan aja belum, Mas. Pesan aja belum. Alright, jadi buat lo semua yang gak ngerti konteks utamanya kayak gimana permasalahan Shopee Food driver versus aku wong pelayaran. Jadi pertama kali gue lihat kronologi itu dari Twitter di akun Merapi Uncover. Cuman kalau misalnya lu cek di tanggal-tanggal sekarang ya, tanggal 7 Juli 2025 itu udah ada media massa ya atau berita yang ngabarin secara full kronologi kayak gimana. Kejadian ini tanggal 3 Juli 2025 di daerah Kelurahan Sidoarum, Kapanewon, Godean, Kabupaten Sleman. Jadi ada driver Shopee Food yang kena amuk sampai main fisik ya sama seorang customer gara-gara telat nganter makanan 5 menit. Terus referensi meme di mana bab ketika si customer yang ngamuk, dia sempat bilang, aku wong pelayaran, aku orang pelayaran. Disiplin, anjay. Tepat waktu itu adalah duniaku, anjir. Ujar Luffy ke Zoro. Nah, jadi yang bikin ini rame adalah kejadiannya direkam sama pasangan dari driver online-nya. Yes, jadi ngantar makan itu berdua sama pacarnya. Karena sebelum narik ya, atau sebelum nerima order, ada keperluan dulu katanya untuk mengurus keuangan dan permasalahan lainnya gitu ya. Jadi berdua mereka. Tapi itu bukan menjadi alasan kenapa pada akhirnya si driver online-nya telat nganter makanan buat uang pelayaran. Nah, alasan sebenarnya kata si pihak perempuan itu karena pacarnya atau driver online-nya dapat double order dari sistem Shopee yang diterima secara otomatis. Ini menarik banget karena gue baru pertama kali mendengar terminologi atau istilah double order ya. Sebagai customer gue cuma tahu ketika gue lagi mesen makanan ya, gue mesen lewat aplikasi GoFood, yang datang biasanya tuh tiba-tiba dari Grab, tiba-tiba dari Shopee. Ya mungkin karena emang statusnya mitra kali ya, jadi mereka bisa memaksimalkan 3 aplikasi sekaligus. Kalau misalnya dari sudut pandang customer sih nggak terlalu masalah ya. Yang penting
Kalau nggak on time, telatnya jangan yang telat-telat banget lah, atau disengajaan telat. Biasanya gue juga ketemu tuh driver yang sengaja telat, lama banget, terus tiba-tiba baru datang 1 jam 2 jam kemudian, itu emang agak sedikit ngebetain. Tapi 5 menit, kayak itu masih dalam batas toleransi wajar dah. Di kejadian ini, katanya si driver online dapat double order. Double order itu 2 pesanan sekaligus, entah itu di restoran yang sama atau di restoran yang berbeda. Yang pairnya ini, itu dapat di 2 restoran yang berbeda, terus kemudian harus nganterin di salah satu rumah dulu atau consumer dulu. Nah, apesnya adalah si wong pelayaran ini ketika mesen makanan dapat driver yang double order, makanya telat. Untungnya pihak pasangan dari si drivernya ngerekam kejadian yang menganiaya dia gitu ya. Jadi main fisik itu kalau nggak salah bukan ke drivernya tapi ke pasangannya yang mencoba menjelaskan kenapa telat gitu ya. Nah, karena direkam, akhirnya dokumentasi itu ditonton sama banyak banget driver online yang ada di daerah sana. Muncul aksi solidaritas karena emang udah kena fisik gitu ya. Dilaporin ke Polres. Kalau nggak salah tuh sebelum digeruduk udah dilaporin ke Polres, cuman muncul aksi solidaritas sampai pada akhirnya kawan-kawan dari driver online langsung menyambangi rumah si wong pelayaran itu untuk minta pertanggungjawaban. Cuman ketika disambangi, si wong pelayarannya nggak ada karena di tanggal 4 Juli 2025 dia udah mencari perlindungan ke Polsek ya, sorry, gue agak sedikit lupa, iya, ke Polsek Godean. Nah, karena emang pihak kepolisian tahu kalau rumahnya itu lagi digeruduk sama banyak banget driver online gitu ya, akhirnya untuk keamanan yang lebih ekstra lagi, dipindahin lah itu wong pelayaran dari Polsek Godean ke Polresta. Setelah mendengar informasi kalau misalkan si wong pelayaran ada di Polresta, masa atau kawan-kawan driver online itu berpindah protesnya dari awal ke rumah wong pelayaran, pergi ke Polsek Godean dan diakhiri ke Polresta Sleman. Dari situ akhirnya para driver online bisa mendengarkan permintaan maaf langsung dari wong pelayaran atas tindakannya yang semena-mena. Apakah sudah selesai sampai situ? Belum. Ada beberapa masa yang nggak terima gitu ya, bukan nggak terima sih, jatuhnya masih belum puas dengan permintaan maafnya sampai balik lagi ke rumah dari wong pelayaran. Jadi ini langsung dari keterangan kepolisian gitu ya, via Kumparan News dikasih tahu kalau misalkan pihak polisi dapat laporan masa tak langsung pulang tapi kembali ke rumah terlapor. Di situ kita sudah siapkan anggota sekitar rumah T dan kita halau masa supaya tidak terjadi anarkis. Namun yang terjadi karena ketidakpuasan dari driver Shopee online Shopee Food tersebut. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalau misalkan saking banyaknya massa yang protes dan juga menggeruduk setiap lokasi untuk mencari wong pelayaran, itu bahkan sampai ada 1 mobil polisi yang dijungkir balikin. Ini mobil polisi di Polsek Godean gitu seingat gue, karena mereka para massa gitu nggak puas dengan apa yang dilakukan sama pihak kepolisian yang mencoba menjauhkan mereka dengan wong pelayaran. Sebenernya gue paham juga sih alasan kenapa polisi menjauhkan, biar seenggaknya tuh si wong pelayaran nggak yang langsung meninggal gitu. Karena ngeribat anjir, masanya banyak banget. Lu bisa cek dah dokumentasinya di Merapi Uncover ini. Nah, untuk mengakhiri konten ini kita bakal sama-sama lihat origins video atau video awal mula kenapa pada akhirnya kejadian ini bisa membesar sampai ada protes dan juga penggerebekan. Biar lu semua juga bisa lebih objektif lagi gitu ya. Mungkin kebanyakan dari lu semua pada mempermasalahkan customer, tapi ya siapa tahu aja gitu dengan kita ngeliat video original awal ada lu semua yang menganggap kalau oh ini ada kelalaian juga dari pihak aplikasi atau justru pihak driver. Let's see, kita bakal sama-sama lihat. Videonya masih ada sampai sekarang dan belum di take down. Disclaimer dulu, ini bisa mengundang emosi ya. By the way, gue salut sama bagaimana mbaknya inisiatif langsung ngerekam. Apakah mbaknya bisa memprediksi ini bakal besar gitu ya? Let's see. Jadi driver udah nyampe, diterimalah sama wong pelayaran. Nah, problem yang muncul ketika mas wong pelayaran ini ngomong seperti ini. Bintang berapa mas? Kayak seakan-akan tuh nge-challenge gitu. Kayak, lu udah telat nih, mau gue kasih bintang berapa? Nah, kayak gitu. Lalu dijawab lah sama driver, ya bintang 5 mas, macet ini, maaf ya mas, kayak gitu. Sorry, ini agak sedikit kecil ya suaranya, bentar gue gedein dulu, soalnya di gue juga gak kedengeran. Macet katanya. Enggak mas. Nah mungkin agak sedikit tersulut gitu ya customernya atau si wong pelayarannya karena ada tanggapan langsung juga dari si pihak pasangan, kayak seakan-akan langsung nyambung gitu. Saya mau ngasih tahu mas. Tapi nggak salah juga kalau misalkan ini konteksnya pengen ngasih tahu alasan sebenarnya. Oke, fine, silakan. Oke, fine, silakan. Bintang berapa mas? Udah kayak gini?
Aku yang mau nyambut dulu mas. Kenapa harus nanya gitu ya? Ini emang pengen nyari ribut anjir. Kalau misalnya emang pengen ngasih bintang 1 mah ya udah anjir, nggak usah nanya dulu. Aku yang mau pelayaran mbak. Anjir. This is the moment. I am the pirates. Aku yang mau pelayaran mbak. Aku urusannya rugi dulu. Lah ya wes, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kau ngerti disiplin ra? Loh, Mas. Kau Iki ngerti saka tanggung jawab Shopee nih, iki, Mas. Mas, iki saka Shopee nih. Oh, Awak saya- dhewe kene. Saya kerja sopo? Kayak ya. Saya kerja sopo? Ngapa? Si Bayu juga berani banget lagi. Ngekomporin orang yang lagi emosi. Gokil. Akhirnya dibalas lagi emosinya dengan emosi yang makin meningkat. Karena dia Aku marah kowe mas. Ya, tapi ini masih belum main fisik ya. Main fisiknya di menit kedua. Lu bisa menilai sendiri sebenarnya. Yang lari siapa, yang salah siapa. Aku rambutan kowe. saya pelayaran ngapa? Hah? Saya pelayaran ngapa? Aku mau rambungok, kowe ngomong bengok. Lah, kowe sih lho. Sing naikkan ada. Hei, Saya enggak bisa sama lu. Saya mau menjelaskan karena Sing dia tanggung jawab sopo? Ya, tak rambung kira. Apa tak bintang hijau, apa tak SB gini gini. Dem. Oh, dia Ya, menit kedua. Dar. Bagian situ tuh. Akhirnya langsung divisum, dilaporin ke Polres dan ya udah. Kita bisa melihat bagaimana klarifikasi di akhir kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok namanya Mas Pelayaran, Taiwan. Ini ada akun TikTok yang mendedikasikan dirinya untuk kebuat klarifikasi Mas Pelayaran. Mohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee. Intinya apa guys? Intinya jangan langsung emosi kalau misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Yes. Baik itu lu ketika menerima makanan gitu ya, atau ketika lu ketemu sama consumer yang kayak gini. Atas kejadian Kamis 3 Juli, Unpopular opinion, semuanya dalam kejadian ini bisa belajar dari kesalahannya masing-masing. Pihak consumer, pihak driver, ya bahkan pihak aplikator. Bentar, gue pengen tahu dah, ada nggak sih peraturan yang tidak memperbolehkan driver untuk ngambil order bareng pasangannya gitu? Karena gue juga penasaran apakah ada sisi kelalaian juga gitu. Tapi intinya itu aja mungkin. Gue terima kasih banyak udah nontonin juga mendengarkan yapping gue pada kesempatan kayak ini. Silahkan tulis segala macam pendapatnya. Gue undur diri. Sampai jumpa.